这么一种波折。Halo guys, selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-31. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di video sebelumnya, Qin Chen dan murid-murid lainnya akan memasuki penilaian kebenaran seni bela diri. Seseorang dari lembah Tianwu mengatakan kalau penilaian saat ini kemungkinan berbeda dari penilaian sebelumnya. Dan mereka mendengar dalam sejarah 500 tahun tidak pernah ada fenomena kehendak ibu kota selatan kuno yang langsung turun. Selain itu, ketika jenius dinasti Wei-nya tiba, kehendak ibu kota selatan kuno datang secara sukarela. Kemungkinan ibu kota selatan kuno mengenali orang-orang dari dinasti Wei-nya. Mereka juga mengatakan orang-orang rendah dari 5 kerajaan sama sekali tidak memenuhi syarat untuk datang ke reruntuhan tersebut. Karena mereka hanyalah sampah. Tak selang berapa lama, putaran pertama penilaian seleksi pun dimulai. Gelombang pertama 100 orang dan mereka yang dipilih memasuki ruang batu hitam di depan untuk penilaian. Di saat mereka akan memasuki ruang batu hitam tersebut, Qin Chen bertanya kepada kehendak ibu kota kuno selatan itu. Namun orang-orang menertawai Qin Chen. Mereka mengira kalau pertanyaan Qin Chen adalah pertanyaan yang bodoh. Ia juga mengatakan kalau ada orang di dunia ini yang belum tahu tentang kebenaran bela diri. Lalu kehendak ibu kota menjelaskannya kalau total ada 9 penilaian. Akan membuat kekuatan spiritual mereka semua akan diangkat secara signifikan. Mengamati perubahan energi sejati dari tingkat manusia ke tingkat kaisar bela diri. Dan menggunakan kekuatan mental untuk mengendalikannya. Isi penilaiannya adalah kontrol dan pemahaman praktisi tentang bentuk energi sejati. Lampu spiritual di luar akan menunjukkan level masing-masing peserta saat ini. Setidaknya 4 lampu harus dilalui dalam penilaian putaran pertama. Jika gagal akan dikeluarkan dari ibu kota selatan kuno. Qin Chen pun langsung memahaminya dan ia bertanya lagi kepadanya. Qin Chen ingin tahu ranah setelah kaisar bela diri saat mengikuti penilaian tersebut. Namun lagi-lagi orang dari dinasti Wei menertawakannya karena Qin Chen hanyalah praktisi tingkat langit, bahkan masih ingin memahami ranah kaisar bela diri. Namun kaisar ibu kota kuno selatan itu tidak menjawabnya. Lalu para peserta ujian pun memasuki ke dalam ruang batu hitam yang disediakan masing-masing. 5帝之后的境界，此考核是否也不能？ Di saat Qin Chen telah memasuki ke dalam ruang tersebut, ia tahu kalau di dalamnya ada sebuah formasi pembentuk ilusi. Ia juga tahu kalau berbagai aliran yang ada di depannya adalah energi sejati tingkat 1. Setiap energi sejati terdiri partikel dengan satu atau berbagai jenis sifat tak terbatas. Proses penggabungan energi sejati menyebabkan konfrontasi dan semua itu adalah kombinasi antara partikel. Semakin banyak praktisi akan semakin sulit mengamati bentuk energi sejati. Selain itu, penilaiannya mengangkut kebenaran seni bela diri, membiarkan setiap praktisi dapat merasakan inti esensi dari energi sejati. Seketika Qin Chen pun terkejut. Di saat bersamaan, orang-orang dari dinasti Wei itu pun mengatakan kalau Qin Chen tidak mungkin bisa melakukannya secepat itu. Dan itu adalah energi sejati tingkat manusia putaran pertama. Dan Qin Chen adalah satu-satunya yang membuat kesalahan. Meski Qin Chen berada di ranah tingkat langit, tapi ia bahkan tidak bisa mengontrol energi sejati tingkat manusia. Dan kemungkinan Qin Chen akan segera tersingkir. Orang-orang di sana juga mengatakan kalau Qin Chen hanyalah seorang sampah yang bahkan tidak bisa membangkitkan bloodline-nya. Qin Chen baru membangkitkan bloodline beberapa bulan yang lalu. Mana mungkin Qin Chen bisa mengontrol energi sejati tingkat manusia. Raja Ling Wu pun mulai gelisah melihatnya. Dan dari dalam ruang batu hitam, Qin Chen sedang memahami energi sejati yang ada di dalam ruangan tersebut. Ia tahu kalau yang dinamakan penggabungan energi sejati sebenarnya proses reaksi antara energi partikel. Mengontrol keseimbangan antar partikel, bentrokan antara dua energi sejati bisa distabilkan. Seketika itu lampu spiritual Qin Chen tiba-tiba menyala dan stabil. Orang-orang di sana pun sangat terkejut melihat lampu spiritual Qin Chen berwarna hijau kembali dan stabil. Namun mereka juga masih begitu sombongnya. Ia berkata bagaimanapun Qin Chen hanyalah praktisi tingkat langit.
Tapi Qin Chen bahkan berani menantang murid sekte Liu Xian. Kemungkinan Qin Chen sudah bosan hidup. Tak lama kemudian lampu spiritual masing-masing mereka pun nyala hijau semuanya. Dan itu berarti semua lolos dalam ujian tingkat pertamanya. Namun lampu spiritual masing-masing peserta tiba-tiba berwarna merah yang berarti gagal. Dan mereka yang gagal dalam ujiannya pun cukup banyak. Dan orang-orang bodoh dan abal-abal dari dinasti Wei juga berkata, kemungkinan Qin Chen juga pasti akan tersingkir. Akan tetapi, di saat para peserta tersingkir dan tidak lolos, Qin Chen masih bertahan. Dan membuat orang bodoh dari dinasti Wei itu tercengang melihatnya. Dan mereka juga semakin penasaran kenapa Qin Chen benar-benar bisa melewati tingkat ketiga. Sedangkan orang-orang dari dinasti Wei-nya pun banyak yang tidak lolos. Di saat itu juga Nona Qin juga keluar. Ia tahu kalau prosesnya adalah terobosan energi sejati kekuatan sejati. Dan mereka mendapatkan pemahaman baru saat dalam penilaian yang lolos dalam ujiannya. Dan kemungkinan akan ada terobosan. Tinggal 3 ruang batu hitam yang tersisa dan mereka belum keluar. Dan yang ada di dalamnya adalah Di Tianyu, Hu Tianlu, dan Leng Wusheng. Namun di saat mereka melihat ruang batu hitam Qin Chen, mereka terkejut kenapa Qin Chen masih bisa bertahan. Padahal Qin Chen adalah seorang praktisi tingkat langit. Mereka sudah lolos sampai ke tingkat 5 dan ujiannya adalah mengontrol kekuatan sejati tingkat ancestor. Orang-orang yang telah lolos ujian kelima menjelaskan bahwa pengendalian energi sejati sudah sampai tingkat mistik. Juga sudah mencapai titik yang mengerikan. Mereka pun mulai heran dengan Lord Qin Chen. Karena Qin Chen hanya di tingkat langit dan dapat memasuki tingkat kelima dengan sempurna. Orang-orang yang lolos sampai tahap keempat dapat berkultivasi pada tingkat mistik dan memasuki kebenaran seni bela diri tingkat 5. Semua itu akan menjadi pengalaman berharga bagi mereka semua. Mereka juga mengatakan kalau Qin Chen sudah begitu lama namun belum keluar dan masih belum tersingkir. Selain itu mereka juga melihat kalau Qin Chen memiliki kendali yang sempurna. Akan tetapi lampu spiritual dari 3 ruang batu itu tiba-tiba berkedip ke warna merah. Dan orang-orang dari dinasti Wei-nya pun sangat senang. Mereka terlalu yakin bahwa lampu spiritual yang berkedip adalah ruang batu milik Qin Chen dan pastinya akan tersingkir. Ruang batu hitam itu pun berwarna hijau kembali. Dan orang-orang Dongo dari dinasti Wei mengira kalau ada yang salah dengan ruang batu hitam tersebut yang ditempati oleh Qin Chen. Dan jika ada yang salah dengan ruang penilaiannya, mereka akan memprotesnya dan menjelaskannya. Karena orang-orang bodoh itu mengira berdasarkan kultivasi Qin Chen. Seharusnya tidak mungkin dan bergegas masuk ke tingkat 5 dari ranah ancestor tanpa kesalahan sedikit pun. Orang-orang bodoh itu pun masih tidak percaya kalau Qin Chen sehebat itu. Beberapa waktu kemudian, ruang batu hitam itu pun telah memasuki tingkat ke-6. Tetua Liu pun sangat senang karena Tuan Muda Hu Tianlu telah memasuki tingkat ke-6. Para tetua yang lainnya juga mengatakan kalau tingkat ke-6 ini adalah persepsi ranah kelas Venerable tingkat ke-6. Bisa mendapatkan kesempatan ini, takutnya ini kesempatan langka dalam 20 tahun. Agar bisa bergegas ke ranah kelas Venerable tingkat ke-6. Tak selang berapa lama, Leng Wusheng pun tersingkir dan keluar dari ruang batu hitam tersebut. Dan ia baru sadar dari ketiga yang bertahan ia sebenarnya yang pertama tersingkir di antara para jenius dinasti Wei. Ia juga sangat terkejut di saat dia melihat orang-orang di Tianyi dan sekte Liu Xian masih bertahan di dalam ruang batu hitam tersebut. Dan ternyata masih ada orang-orang yang sudah memasuki tingkat ke-6 dan ia melihat salah satu ruang batu hitam tersebut yang ternyata itu adalah Qin Chen dari 5 kerajaan sebelumnya. 第一个被淘汰的石室，不是之前的5国少。 Di saat itu juga Hu Tianlu pun keluar. Dan mereka masih menunggu ruang batu Qin Chen yang masih bertahan di dalam dan belum keluar juga. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.